ada requisition, ada purchase order management, ada advance financial. Terus step keduanya itu kalau misalnya perlu custom yang lebih untuk spesifik fitur distribution management, dari mulai untuk bikin ngeset distribution levelnya, distribution areanya, terus targeting dan monitoring. Terus yang step ketiganya itu adalah one world. Jadi untuk menggurita ke tadi misalnya ke negara lain di Asia Tenggara itu pakai one world. Terus optimization yang terakhir itu adalah untuk kedepannya, ke masa depannya, jadi NetSuite bisa juga di-connect ke teknologi lain, baik itu AI, machine learning, dan lain-lain. Ini NetSuite Core kurang lebih udah dijelasin. Nah, ini tampilannya juga tadi udah ditunjukin. Ada financial metrics-nya, dia nyambung ke purchasing-nya, ke sales-nya, ke CRM-nya, ke distribution-nya, financial reporting. Nah, untuk distribusi ada flow yang biasanya dipakai. Pertama itu procure to pay, ketika ngimpor barangnya, itu nanti dia masuk ke receive purchase order itu ke warehouse. Jadi nanti akan terekam stoknya di inventory itu, baru nanti di reportingnya di finance. Begitupun tadi adalah barang masuk, begitupun barang keluar. Barang keluar itu pakai order to cash sistemnya. Jadi ada orderannya, terus di warehouse itu ada picking, packing, shipping, baru nanti itu akan mengurangi stok, terus terakhir baru dicatat oleh finance. Nah, ini saya coba demonstrasikan, pindah screen. Kalau Pak Antoni mau nanya, silakan ya Pak. Iya, langsung aja. Ya, nah di sini saling diskusi terbuka Pak. Iya. Apa-apa. Ya, jadi NetSuite kita bukanya di netsuite.com. Jadi karena dia cloud, ini true cloud. Jadi kita tuh sebenarnya sama kayak buka Gmail aja, buka website terus login. Nggak perlu pakai website sendiri atau server. Kayak gitu. Nah, ini sama aja, masukin email, masukin password, dan ini karena dia cloud, artinya dia bisa diakses di mana aja. Mau pakai HP, mau di rumah, mau di kantor, mau pakai PC, bisa. Sudah berbasis aplikasi belum ya? Udah, jadi kita ada di Apple Store, ada di Google Play juga ada. Itu bisa untuk pakai aplikasi di smartphone juga bisa, selain pakai browser. Nyambung. Kalau sedikit tambahin boleh ya? Boleh, jadi kalau NetSuite ini Pak, kalau NetSuite ini bisa multi-browser Pak. Jadi nggak ada fanatik browser tertentu ya kan, semua browser kayak Google Chrome, Mozilla ya kan, Internet Explorer ya kan. Nah, itu semuanya bisa ngebuka NetSuite dari browser itu Pak, Safari gitu ya, yang punya iOS, Apple itu juga bisa. Oke. Nah, ini kalau udah login, ini masuk ke dashboardnya. Dashboardnya bentuknya kayak gini. Yang utama di tiap dashboard itu selalu punya reminder KPI sama role yang unik. Jadi antara nanti misalnya masuk kita sebagai ada role finance manager, atau ini kasusnya kita masuk sebagai warehouse manager, itu akan beda ini susunan dashboardnya. Ini misalnya warehouse manager ada remindernya itu adalah kalau purchase order to print, kalau ada pembelian itu di sini ngurusnya, sama KPI. Kalau ini misalnya kita di setting KPI itu stok di dalam inventory itu nilainya berapa. Ini bisa semuanya fully custom, bisa atur KPI sendiri dan bisa atur
reminder sendiri. Nah, ini misalnya kasusnya kita mau ngimpor, itu kita bisa lihat request pembeliannya di sini. Tinggal search. Ini bisa di admin juga bisa di custom susunannya. Nah, ini contoh transaksi-transaksi yang udah dibeli. Itu di sini kita bisa pakai sistem langsung order, bisa dipakai sistem request dulu. Jadi bedanya kalau langsung order berarti direct dari manajernya langsung. Fikri, signalnya Fik. Oh, Suaranya putus-putus. sekarang masih putus nggak? Cek. Enggak. Oke. Ya, ini tampilan untuk transaksi-transaksi yang udah dibeli sebelumnya. Jadi di sini NetSuite sendiri bisa pakai sistem langsung order atau bisa pakai sistem request dulu. Kalau langsung order berarti ada misalnya ini warehouse manager, itu dia langsung order. Kalau request dulu berarti ada officer di bawahnya request baru di approve oleh manajer di atasnya. Dan ini workflow-nya itu fully custom. Jadi ketika masuk implementasi NetSuite nggak perlu pakai modul-modul tambahan, itu udah bisa langsung di set custom workflow-nya itu yang kalau purchasing misalnya mau ngimpor tuh dari siapa dulu, di approve oleh siapa dan seterusnya. Misalnya kalau kita mau bikin transaksi baru, nah ini form standarnya. Nah, di saat kita melakukan purchasing itu kita di sini mendefinisikan beberapa hal. Pertama yang didefinisikan adalah siapa vendornya. Misalnya kita pilih vendornya dari Hainim dari Korea gitu misalnya. Terus yang kedua adalah kita definisikan itemnya. Misalnya itemnya di sini kita mau beli ini UV sterilizer. Di sini udah langsung kita bisa bikin database. Database-nya juga misalnya kita beli dalam won atau dalam dolar, itu di sini bisa langsung ter-exchange rate-nya ke dalam rupiah. Kemudian juga bisa langsung dihitung di tempat PPN-nya dan segala macamnya. Nanti juga kalau misalnya ada biaya-biaya cukai lain-lain, ini bisa di custom ke dalamnya. Kita tambahin itemnya. Gitu. Ini rate ini berarti harga per piecesnya, terus amount tuh berarti totalnya, total dikalikan kuantitinya. Kita anggaplah kuantitinya 1 dulu. Nah, ini contohnya kasusnya udah transaksinya udah jadi, terus habis itu statusnya jadi pending approval, artinya dia nanti harus di approve oleh supervisor berikutnya. Kemudian juga nanti setelah di approve itu harus diurus bill-nya oleh posisi lain, misalnya oleh account payable officer-nya
Nah, di sini enaknya adalah NetSuite ini antar satu sama lain, antar role itu dia real time. Artinya ketika nih udah pending approval, misalnya saya pasang approvalnya ke Pak Andri, itu langsung di dashboardnya Pak Andri akan keluar nih loh ada order dari Fikri ini yang perlu di approve. Begitu misalnya nanti habis itu di approve oleh Pak Andri, nanti harus diurus billnya oleh Pak Sonil, nanti langsung akan muncul di dashboardnya Pak Sonil. Oh, ini loh ada bill yang perlu dibayar dan sebagainya. Jadi ini benar-benar sebuah virtual office ya, karena dia true cloud. Jadi walaupun misalnya saya ada di tempat yang berbeda dengan Pak Sonil, ada tempat berbeda dengan Pak Andri, itu tidak ada masalah. Jadi kita seolah-olah berada dalam satu kantor, which is di dalam NetSuite ini. Ini untuk mempersingkat, saya kasih contoh order yang udah dibayar. Sebelumnya saya udah bikin contoh singkat. Nah, ini contoh yang di bawah nih yang udah ada fully built, artinya nih udah dibayar, contoh yang udah dibayar. Dan ketika udah dibayar dan oleh si warehouse manager itu udah di set statusnya sebagai receive, artinya barang yang diimpor itu sudah datang, dia akan langsung terekam ke dalam inventory. Di stock ledger ada laporannya. Nih, di sini udah muncul ada UV sterilizer-nya. Nah, di sini begitupun nanti sebaliknya. Ini kan kasusnya kita ngimpor. Begitupun kasusnya kalau konsinyasi, artinya kita sudah nyalurin barang ke toko, baik itu online maupun offline. Ketika dia sudah berpindah inventory, berpindah warehouse, di sini akan memakai flow yang sama, lalu akan memengaruhi laporan stok ini juga secara real time. Gitu kurang lebih. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal lain yang menjadi concern, misalnya di HNIM ini ada butuh A, B, C, D, E, itu kami selalu siap untuk konsultasi, yaitu bisa dikontak ke nomor kami, email kami, alamat kami di sini. Nah, kalau ada pertanyaan, di sini ada mendampingi Pak Riki, ada saya, pre-sales, dan ada Pak Andri juga. Bisa diskusi lebih lanjut ke masalah yang perlu kita solve di situ. Oke. Khususan kita di jurnal itu, sih jujurnya yang konsinyasi itu yang tadi aku bilang. Soalnya secara pencatatan mereka tuh misalnya kita udah kirim barang ke toko A, kita harus bikin lagi pemindahan barang dari gudang kita ke gudang A. Nanti kalau udah mau bayar nih, misalnya kita kirim 5 yang laku 3. Nah, itu kita harus udah bikin penagihan, terus kita harus ngurangin lagi stoknya. Jadi kita harus terpisah semuanya itu. Kalau di sini apakah bisa jadi satu gitu? Oke, mungkin saya bisa bantu ini ya. Jadi untuk konsinyasi itu case-nya kita bisa bikinin multiple location. Jadi NetSuite ada namanya multiple location. Jadi setiap toko yang Bapak titipkan itu kita bikinin namanya virtual location. Ya, halo? Halo ya. Ya, Nanti setiap toko yang Bapak titipkan kita bikinkan yang namanya virtual location. Nanti waktu kalau Bapak ada titip barang di sana, flow-nya Bapak bikin transfer order namanya. Transfer itu, jadi Bapak transfer dari gudang Bapak ke gudang virtual location di toko itu. Tapi belum ada set order ya. Kadang koordinasi. Nah, nanti waktu setelah Bapak mau hitung-hitungan nih di akhir bulan, misalnya mau hitung-hitungan, Bapak tinggal bikin, oh ini dia bilangnya dia laku berapa ya, Bapak tinggal bikinin
invoice mau dari sales order atau dari invoicing juga bisa. Jadi Bapak bikinin langsung dari invoice, langsung Bapak bikinin invoice, nanti itu akan otomatis memotong dari virtual location-nya dia. Oh. Tuh. Nah nanti tinggal terserah Bapak nih, nanti di akhir bulan itu Bapak mau tarik lagi sisanya, atau Bapak mau tetap Bapak mau tambahin. Kalau mau lanjut kerja sama dia, biasanya kan Bapak kirim lagi kan, jadi Bapak kirim lagi barang itu ke virtual location-nya yang di toko ini, untuk menambahin ngisi stoknya lagi gitu. Tapi kalau mau ditarik ya Bapak tinggal transfer dari virtual location yang toko itu, tarik langsung balik ke gudang. Gitu sih Pak, flow-nya sih kira-kira gitu sih. Untuk motong sih udah otomatis ya, Bapak tinggal hitung-hitungan sama dia, lakunya berapa yang kejual, nah itu jangan dibikin invoice, langsung udah otomatis potong. Oh, oke, ngerti Pak. Tapi kalau misalnya secara tadi kan belum disinggung tuh kayak historinya gitu, kayak historinya nanti kita tercatat semua kan Pak? Catat oke, saya coba share ya. Di NetSuite itu udah ada built-in report banyak sih terkait dengan inventory. Liatin aja kan. Oke. Kelihatan screen saya? Ya, udah. Oke, di sini kita kalau di inventory dia udah ada built-in. Jadi kita ke menu report, itu udah ada built-in report, itu udah ada financial, udah lengkap, ada income statement, balance sheet, cash flow, GL, dan balance ya. Terus di bank ada bank register, terus ada budgeting, terus dari si purchase ada untuk open PO atau historical purchase order. Terus ada aging, kalau kita ada AP aging, kalau lihat utang yang belum terbayar. Terus ada order management, lihat charge order. Terus ada receivable untuk lihat AR aging, invoice yang piutang yang masih ada, belum bayar. Nah, kita ke inventory. Nah, di inventory ini ada beberapa. Ada inventory, namanya inventory snapshot, physical inventory worksheet, sama yang biasa dipakai itu activity detail. Inventory, oke, kita lihat dari snapshot dulu ya. Oke, nah ini current inventory. Jadi inventory saat ini nih, kita bisa lihat multiple location nih. Di sebelah kanan itu kita multiple location. Kita bisa tahu barang ini di lokasi ini on hand-nya ada berapa. On hand-nya ada berapa gitu. Kita bisa juga lihat on order, kalau in transit. Jadi ini ada beberapa istilah, ada namanya preferred stock level itu kalau Bapak punya minimum stock level di gudang. Misalnya kalau Bapak mau nyetok 10, kalau udah menyentuh dekat 10, nanti ada reportnya Pak. Jadi Bapak bisa lihat, oh ini barang saya yang udah mendekati stock level tertentu, Bapak tentukan. Itu. Terus ada namanya on hand ini yang Bapak punya sekarang. Ada yang on order itu Bapak buka PO tapi belum sampai, jadi masih di on order. Bapak pesen tapi belum nyampe, Bapak belum terima nih, masih open PO nih. Gitu. Itu masih namanya on order, Pak. Gitu. Terus ada committed ini kalau misalnya ini jarang, ini tergantung customer. Ada yang kalau kita jual nih barang A nih, kita udah dia si customer udah buka PO, nah ini kita udah sisihin nih, itu namanya committed. Jadi udah nggak boleh dijual lagi karena udah ada order yang masuk. Jadi kita udah ngelok, oh barang ini punya si X misalnya. Itu namanya untuk yang istilah committed-nya Pak. Ini saya bisa lihat di webnya langsung kan atau perlu login juga ya? Perlu login Pak. Oh, ini yang perlu login. Oke. Terus ada namanya in transit. Kalau in transit ini istilahnya itu kita transfer barang dari gudang satu ke gudang lain, tapi masih di perjalanan.
Jadi misalnya kita keluar, kan ada invoice itu kita keluarin nih dari gudang A, udah keluar nih ya, udah jalan nih, ada surat jalannya. Jadi di gudang A udah berkurang, tapi kan belum sampai di gudang B nih, jadi di gudang B belum nambah gitu. Jadi dia masuk dulu ke intransit. Nah, setelah udah nyampe B terima, baru nanti intransitnya hilang masuk ke B. Gitu. Itu sih. Nah ini kita bisa lihat by location. Jadi kalau misalnya Bapak ada consignment by toko, nah Bapak bisa lihat per tokonya current itu on hand-nya berapa sih di toko itu gitu. Terus report kedua inventory ada namanya valuation, yang ini jadi activity detail deh, lebih ke quantity ya. Untuk quantity ini kayak kartu stok Pak, jadi bisa lihat ya. Oh iya, iya. Keluar masuknya, transaksinya apa aja, kita bisa filter juga by location. Gitu. Dan ini nanti ada keluar masuk gitu Pak. Transaksinya apa gitu. Dan nanti ada receive nih, ada nambah 1 gitu. Nanti kalau ada keluar ada namanya fulfillment atau invoice gitu Pak. Oh, oke. Gitu. Yes. Dan ini sih mainly yang terkait dengan efek pergerakan stok ya Pak ya. Kalau valuation itu ya kita bisa lihat secara value-nya berapa. Soalnya biasanya di lapangan masalahnya selalu di stok consignment sih biasanya. Oh ya itu mungkin Support di kita sama mereka selalu beda gitu. Terus historinya itu prakteknya susah gitu aja. Ya kalau history bisa lihat dari sini sih Pak. Jadi bisa kita track by location kan. Kita bisa tahu dari sejak virtual location ini dibuka, kita bikin sampai sekarang history-nya itu transaksinya apa aja sih? Ada barang masuk, barang keluar, penjualan, itu bisa di track Pak. Terus dari sisi ini kita bisa track misalnya di master item. Di master item kita juga bisa lihat selain dari report ya. Di master item juga kita bisa lihat ini location. Nanti di sebelah kanannya ada available, on hand available berapa. Ini sama sih kayak tadi. Cuman ini di level master itemnya, jadi kita lihat per item. Gitu. Ini sih Pak, ini sih. Halo. Ini Pak, halo. Ya. Gimana? Udah ada gambarannya sih Pak, kurang lebih saya ngerti sih. Iya. Oke, boleh. Ini report ini built-in Pak. Jadi ini report ini sudah built-in bawaan dari Netis standar dan bisa di-customize Pak. Misalnya di-customize, misalnya kita lihat yang di detail. Ini kita bisa customize tanpa perlu ada pengkodingan. Kita nyari customize, tinggal ini klik aja Pak untuk customize. Nambah ini kita tinggal pilih dari yang udah ada. Gitu. Kita bisa mau ambil dari master item description-nya. Kita mau klik, itu udah otomatis. Kita save langsung muncul Pak. Gitu. Jadi kalau itu kita customize-nya lebih mudah. Tapi apa yang mau kita bisa atur sendiri gitu ya. Ya, betul. Dan ini bisa dibikin scheduler Pak. Jadi bisa itu Bapak bikin misalnya mau dikirim, mau di schedule setiap hari Senin bisa. Jadi kalau nggak perlu tanpa Bapak perlu untuk login lagi, Bapak bisa langsung dikirimin ke email. Ini scheduler. Jadi kalau bikin mau schedule setiap hari Jumat misalnya sore, saya mau lihat stok semua location misalnya bisa. Itu tinggal di schedule, masukin tanggal.
Itu bisa dibikin mau harian kah, mingguan, bulanan. Gitu. Terus bisa diekspor juga ke Excel kalau misalnya dibutuhkan pengolahan data, kita bisa juga ekspor dalam bentuk Excel. Ini Pak, Excelnya. Itu kira-kira. Gimana Dan Pak? ini Ada gambaran Pak? Iya, ada gambaran sih ada. untuk Mocha masih dipakai Pak sekarang? Mocha semenjak ke jurnal kita udah nggak pakai karena juga nggak Oh, pakai POS-nya juga kan. oke. Soalnya terakhir kita masuk ke jurnal dia juga lagi develop POS-nya, cuman masih basic kata dia. Jadi Oh, kita belum sempat coba karena pandemi kan nggak ada pameran, jadi kita nggak sempat coba juga. Gitu. oke. Mm-mm. Oke, paling biasanya sih itu sih terkait report kalau Bapak ada tambahan yang mau ditanyakan. Oh iya, Pak Antoni, mumpung apa namanya kita lagi ini ketemuan, saya mau nanya Pak, yang jurnalnya Bapak itu subscription-nya berapaan ya Pak ya? Kemarin Ini aku kan ada cloud ketemu kan ya Pak ya? Gimana ada Pak? Sorry Pak. ketemu di sini sih. Aku Gimana Pak? juga Sorry Pak. nggak hafal. Cuman aku kemarin pernah kasih tahu Bus harus dicek dulu sih chatnya. Saya juga nggak hafal. Sekitar 4 juta deh kalau nggak salah Pak. Kemarin yang Pak kasih lihat ke aku itu. Oke, 4 juta per apa, Sin? Per tahun ya Pak ya? Iya, Kemarin per tahun, yang ya. kemarin aku sempat ngelihat receive-nya itu 4 juta Oh, iya. sekian per tahun. 13 bulan, 12 plus 1. Oh iya, kok nggak salah. Iya, Karena ada kemarin yang Iya. Iya, karena memang ini sih ya, jurnal itu kan lokal ya, berarti ya, lokal cloud ya. Sedangkan NetSuite kan sudah memang number one cloud provider. In terms of ininya kan berbeda tuh Pak, berbeda jauh tuh. Yeah. Plus juga capability-nya lah, ya kan. Bapak juga bisa lihat kalau NetSuite itu kan memiliki kemampuan yang sangat baik, alias scalability-nya sangat baik. Semakin Bapak bisnisnya kompleks, semakin ada value-nya NetSuite-nya. Itu. Mumpung belum lupa, saya mau share satu lagi. Ya. Jadi tadi kan ngeliat di dashboard saya maupun dashboardnya Andri, ini ada logo kecil kita. Jadi kita ini kan memang tadi sudah jelasin sama Pak Riki bahwa NetSuite ini global ya. Memang salah satu challenge juga ketika kita jual ke Indonesia ataupun dengan partner-partner lain di Asia Tenggara, gimana membuat package ERP ini lebih membumi lah, nggak cuman dari soal kontennya, isinya, tapi juga dari segi budgetnya. Jadi di ITG sendiri ada paket bundle namanya Kita. Kita ini bisa dibilang NetSuite paket hemat atau paket kecil. Jadi itu untuk perusahaan yang cuman butuh usernya 5-10 doang yang make. Dan untuk paket kecil itu juga kita offeringnya juga khusus, jadi offeringnya lebih hemat. Dan dari segi konten, makanya tadi kan kita tunjukin gimana sih dia bisa locationnya Jakarta itu bisa langsung dihitung PPN-nya. Termasuk juga kalau importir berarti kita bisa custom di Indonesia itu
aturan bea cukainya gimana. Terus bahasa juga termasuk itu sebenarnya NetSuite udah ada bahasa Indonesia, tapi kita untuk form-form tertentu, form-form khusus itu kita bisa custom. Terus juga terakhir e-faktur kita udah punya. Jadi misalnya dalam proses impor maupun dalam proses penjualan nanti, ketika kita sudah ada laporan pajaknya, itu kita bisa langsung ekspor ke dalam format yang bisa langsung diupload ke dalam website e-fakturnya DJP. Jadi ini untuk yang memang kalau misalnya sekiranya jumping loncat ke NetSuite yang lebih besar ini, kayaknya berat gitu kan. Nah ini kita ini bisa dibilang adalah jalan tengahnya. Jadi ini package yang kecil dan package-nya juga memang sudah di-localize. Kita untuk Asia Tenggara udah localize semua, termasuk diantaranya Indonesia. Tuh. Kalau apa namanya secara sistem sih saya sih udah ngerti sih, cuman kita juga perlu pakai lebih mau lebih lanjut gitu. Nanti coba aku apa bisa dicoba-coba gitu nggak ya Pak ya, ada loginnya atau gimana gitu Pak? Hmm. 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 Oh.